seharusnya musuh bagi para remaja pada saat ini, karena memang yang kita tahu orang yang sudah memakai narkoba pasti adalah orang yang mengarah hal negatif, baik dari tingkah laku, dari sikap, dari cara berpikir, bahkan mungkin kesehariannya akan disibukkan dengan hal-hal yang bersifat negatif. Jadi sebetulnya narkoba itu adalah sesuatu barang atau suatu barang haram yang memang patut kita perangi bersama-sama. Itu kalau dari saya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan remaja Indonesia terjerumus ke dalam hal-hal negatif, terutama ke dalam narkoba? Kalau bicara faktor mungkin banyak faktor, tapi mungkin saya pilih mungkin beberapa inti saja, beberapa poin. Yang pertama mungkin karena faktor lingkungan ya kalau bisa. Jadi lingkungan, kan ada suatu istilah, lingkungan yang baik akan membentuk karaktermu yang baik juga. Tapi kalau lingkunganmu tidak baik, itu akan membentuk karaktermu tidak baik juga. Jadi ketika orang itu sudah memakai narkoba, kecanduan, mungkin sudah tidak bisa lepas lagi dari narkoba, itu karena lingkungan dia. Karena mungkin lingkungan dari tempat dia nongkrong, tempat dia bersosialisasi dengan masyarakat, itu dia salah pilih. Mungkin dia bergabung dengan orang-orang yang mungkin terdahulu sudah mengenal barang-barang itu, dan dia coba tawarkan kepada dia tidak bisa kontrol diri dia, self kontrolnya tidak ada. Jadi faktor lingkungan itu yang paling besar yang membuat seseorang itu terjerumus ke narkoba. Yang kedua, itu faktor yang kedua itu orang terjerumus ke narkoba karena merasa ingin hebat. Ada perasaan ingin hebat, apalagi kaum remaja ya saat ini. Ada perasaan ingin hebat, ingin kuat, ingin dipandang keren. Jadi ketika dia anggap memakai barang itu dianggap sudah lebih dari teman sebayanya. Jadi hal-hal itulah yang mungkin yang membuat orang itu tertarik untuk memakai itu. Untuk pertanyaan ketiga nih Pak, mengapa sih banyak anak remaja Indonesia yang terjerumus dan mau menggunakan narkoba dan tidak memilih melakukan hal-hal positif untuk mengatasi masalahnya? Yang pertama itu adalah mindset. Mindset itu adalah cara berpikir. Jadi anak-anak itu cara berpikirnya sekarang itu sudah mengarah ke hal-hal yang negatif. Itu dikarenakan apa? Karena arus globalisasi yang sangat deras, digitalisasi yang tidak bisa kita tolak. Banyak anak-anak yang salah gunakan digitalisasi yang betul-betul berubah dengan cepat, globalisasi yang berubah dengan cepat. Anak-anak itu lebih terjerumus kepada hal-hal yang lebih instan, sifatnya instan. Segala sesuatu dikerjakan instan, hasilnya juga mau instan. Jadi segala sesuatu yang mau dia kerjakan itu maunya cepat, siap, tapi tanpa ada proses. Makanya anak-anak dapat terjerumus ke narkoba ini tadi balik ke situ tadi, ke faktor lingkungan. Dia bergabung dengan orang-orang yang berada di lingkungan yang salah. Dia berada di tempat yang salah, wrong place, yang membuat dia mindsetnya, cara berpikirnya itu sudah mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Makanya anak-anak yang terjerumus ke narkoba itu tidak akan lagi lepas dari narkoba. Kenapa? Susah akan lepas karena memang mindsetnya, cara berpikirnya itu sudah hal yang seperti itu. Instan cepat, kayak mana biar cepat. Pertanyaan keempat Pak, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ataupun mencegah banyaknya remaja Indonesia terjerumus ke dalam hal buruk yaitu narkoba tersebut? Kalau ini mungkin solusi ya. Kalau upaya dan solusi yang pasti adalah yang betul-betul bisa memerangi ini semua. Kalau begitu banyak pun peraturan dibuat pemerintah, dibuat Pemda, dibuat gubernur dan sebagainya, itu tidak akan berhasil. Tapi upaya yang paling bisa dilakukan adalah melalui keluarga. Karena keluarga lah sosialisasi terkecil adalah tingkah laku dimulai dari seorang anak itu dimulai dari keluarga. Jadi setiap keluarga itu mencerminkan sikap yang baik, maka anak akan mencerminkan sikap yang baik. Ketika ada pengendalian dari orang tua kepada anak-anak, pembatasan sosialisasi artinya tidak diberikan izin untuk nongkrong ke tempat hal-hal yang negatif, adanya kontrol, adanya pengawasan dari orang tua, saya yakin anak-anak tidak akan terjerumus seperti itu. Jadi fungsinya semua adalah di keluarga. Dari keluarga dari kecil diajari untuk bersikap baik, dari kecil diajari untuk memilih lingkungan yang baik, dari kecil diajari untuk memilih teman-teman yang betul-betul berarah ke arah-arah yang positif. Jadi jawabannya adalah keluarga. Keluarga jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, siapkah Bapak untuk menjadi agen penolak dan memerangi narkoba di masa saat ini? Jawabannya pasti sangat siap. Karena saya adalah seorang tenaga pendidik, jadi saya harus menjadi teladan dan contoh yang baik, dan juga bukan hanya sebagai agen perubahan, tapi juga mungkin sebagai partner, sahabat bagi anak-anak, untuk mengajak anak-anak, untuk mengajak remaja sekarang ini untuk melakukan hal yang positif.
Jadi upaya yang bisa kami lakukan sebagai seorang guru adalah memperbanyak hal-hal positif, kegiatan positif bagi anak-anak, dan memperbanyak jam belajar di sekolah, memperbanyak ekstrakurikuler di sekolah, memperbanyak kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah, sehingga anak-anak tidak ada waktu untuk bermain-main, nongkrong, dan sebagainya. Jadi itulah upaya yang bisa kami lakukan sebagai seorang tenaga pengajar atau tenaga pendidik di sekolah ini, agar anak-anak itu terlepas atau jauh dari kata narkoba. Itu mungkin jawabannya. Oke Pak, terima kasih untuk Terima kasih. jawabannya hari ini. Oke, satu yang bisa saya simpulkan dari jawaban Bapak, semua tergantung pada anaknya dan keluarga tempat anak itu berkembang, maka anak itu dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari yang namanya narkoba. Narkoba no, prestasi yes say no to to drugs. drugs.